Kita tuh udah beberapa kali bahas SSD, bahkan SSD yang murah 25 terabyte. Ini kapasitasnya 25 terabyte hanya 250.000, tapi isinya tahu goreng yang dilihat besar dimakan nggak kenyang karena kosong. Jadi mending pasti aja, dan kita lagi kedatangan NVMe SSD juga kebetulan dari brand ternama yang bisa bikin sistem kalian ini ngebut, dan loading sistem itu pastinya super cepat karena berasa banget impactnya dari SSD. Ini dia WD Blue SN580 NVMe SSD, dan pastinya lebih jelas dan lebih aman. Western Digital emang udah sepuh di dunia storage. Apalagi saat keputusan mereka mencaplok salah satu sepuh juga di dunia chip NAND. Mungkin kita kenal dengan produk flash disk dulunya ya, kalau buat yang orang-orang tua dulu atau yang kelahiran 90 ke atas, yang tahun 80, 90 kelahiran itu pasti tahu ini, yaitu namanya SanDisk di tahun 2016. Nah, mulai dari sini Western Digital gaspol melebarkan sayap ke pasar SSD. Persatuan antara dua brand sepuh di dunia storage inilah yang bikin konsumen kayak kita ini lebih yakin dan lebih merasa nyaman dibanding brand lain. Apalagi belakangan ini marak banget kan bermunculan merek SSD super murah tapi nggak jelas gitu kualitasnya, atau malah dapat SSD fake atau after sales-nya yang nggak jelas, karena e-commerce ini impact-nya sangat besar ya, karena banyak banget barang-barang palsu bisa dijual bebas di Indonesia. Nah, hal ini yang akhirnya bikin gue sebagai reviewer itu jadi lebih punya obligasi lah buat kasih paham ke kalian nih, buat milih produk yang bijak kayak SSD sekarang. Kita langsung masuk aja ke barang yang gue maksud. Ini adalah WD Blue SN580 NVMe SSD. Seri ini punya beberapa pilihan kapasitas dari 250 GB sampai 2 TB. Dan yang kami uji saat ini adalah varian yang 1 TB-nya. SSD ini sudah menggunakan PCIe Gen 4 dengan kecepatan maksimalnya ini di 4150 Mbps. Karena performanya yang tinggi, SSD ini juga ditargetkan untuk segmen high-end performance juga, seperti pekerja kreatif yang membutuhkan kecepatan tinggi untuk solusi storage-nya. SSD ini sendiri menggunakan controller dari SanDisk dengan kode A101000137 serta chip storage-nya sendiri yang juga dari SanDisk. Untuk tampilannya ini minimalis sekali ya, bisa kalian lihat di sini. Seluruh penyimpanannya hanya disimpan dalam satu chip saja dan hanya di satu sisi aja, satu sisinya ini kosong. Tapi dalam paket penjualannya tidak disertakan stiker atau heatsink tambahan untuk SSD ini. Yang menurut gue spesial adalah kecepatan read dan write-nya ini hampir 1:1. Biasanya nih gimmick marketing SSD yang ada di box atau webnya kasih speed up to sekian ribu Mbps, padahal speed read-nya aja mungkin beberapa yang murah meriah write-nya ini nggak sampai setengahnya, tapi ini enggak, karena WD punya teknologi N-Cache 4.0 yang bikin baca tulis data ini lebih efisien dan makin efisien lagi. Gue juga uji SSD ini dengan Crystal Disk Mark, mendapatkan kecepatan yang cukup stabil di sekitar 4100-an MB per second untuk sequential read-nya, dan write-nya ini ada di 700-an MB per second di random read dan write-nya. Gue juga uji dengan PCMark 10 Data Drive Benchmark dan mendapatkan skor 5163 dengan bandwidth 762 Mbps dan average access time-nya ini 30 mikrosecond. Hasil yang memuaskan lah dan sesuai dengan spesifikasinya, ideal buat yang membutuhkan performa tinggi untuk daily driver, bikin konten, atau bahkan gaming ringan kekinian. Karena tahu sendiri lah, sekarang game-game itu kapasitasnya gede-gede. Kalau misalnya kalian pakai hard disk aja, pastinya akan lama banget untuk loading time-nya atau loading datanya. Kalau pakai SSD, sudah dijamin ngebut, atau lagi sudah Gen 4 kayak sekarang SSD ini. Selama pengujian berlangsung, suhu maksimalnya sendiri yang tercatat di Crystal Disk Info adalah 60 derajat. Agak hangat, tapi masih dalam batas aman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Tapi ternyata SSD ini nggak cuma kenceng dan stabil aja, Western Digital juga kasih garansi 5 tahun atau 600 TBW untuk kapasitas 1 TB-nya. Kau mending pasti protes, kecil bang 600 TBW, yang lain bisa sampai 1000 TBW. Sebelum bilang kayak gitu, kalian pahamin dulu soal TBW. TBW ini singkatannya terabyte written. Dengan 600 TBW, kalau kalian masukin data 10 GB per hari, 600 TBW itu akan habis dalam waktu 164 tahun.
mamam dah tuh sampai dunia dikuasain robot atau AI mungkin. Kalian masih sibuk protes 6000 TBW itu dikit? Ya menurut gua coba dikalkulasiin lagi. Sebagai tambahan, WD juga kasih software khusus yang dinamakan WD Dashboard. Di software ini banyak banget tools bermanfaat untuk merawat dan menjaga data kalian. Contohnya, kalian itu bisa cek health, temperatur, sisa storage, dan juga bisa upgrade firmware SSD kalian. Nah ini yang jarang ditemuin di SSD lain, karena SSD lain mungkin kalau misalnya update firmware kalian harus tahu beberapa technical tentang SSD atau kalian harus pergi ke service centernya untuk mengupdate firmware-nya. Di samping itu kalian juga bisa backup data menggunakan Acronis True Image dan juga bisa melakukan trim dan secure erase. Brand lain sih sebenarnya ini jarang banget ngasih companion app atau companion software seperti ini yang punya banyak fitur dan cukup bermanfaat, yang cukup care sama storage yang dimilikinya sendiri. Kesimpulannya, gua rasa sih ini SSD high performance yang berkualitas lah, yang juga datang dari brand yang sudah sepuh dan terpercaya untuk permasalahan sepak terjang storage. Untuk harganya sendiri, varian 1 TB yang kita coba di sini kalian bisa beli dengan harga 1.500.000-an. Agak tinggi memang dibandingkan kompetitornya, tapi kalian akan mendapatkan lebih banyak kelebihannya juga. Di antaranya dia sudah memiliki SanDisk controller dan chip yang sudah jelas kualitasnya. Teknologi canggih Encache 4.0 juga yang bikin transfer data makin optimal dan efisien. Di RAM-less arsitektur tapi tetap dapat performa kencang berkat teknologi canggih dari Western Digital. Low power arsitektur yang bikin PC kalian makin hemat daya. Terus dari sisi after sales-nya juga SSD ini sudah bisa menampung 6000 TB written dan 5 tahun garansi yang TBW-nya nggak akan habis juga sampai anak cucu kalian pakai. Kalau misalnya kalian pemakaiannya ini ya normal. Terus yang terakhir yang mungkin ini jarang banget dipunyai brand SSD lain, yaitu ada companion app yang dinamakan WD Dashboard yang punya segudang fitur care and security SSD kalian. Oh ya, satu lagi sebelum gua tutup nih, buat kalian yang mau beli produk Western Digital apapun, pastikan sudah memiliki stiker ori yang kayak gini. Untuk memastikan produk yang kalian beli itu dapat garansi resmi dari WD Indonesia. Buat kalian yang masih pakai hard disk atau SSD merek gak jelas, mungkin yang terlanjur beli SSD fake ya, tobat lah. Mungkin saran gue mending buru-buru ganti ke yang pasti ori kayak SSD ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dulu gue Rodi. Bye bye guys.